Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas metodologi studi Islam yang bertemakan tentang pribumisasi Islam. Ada sekelompok orang yang memaknai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah berbudaya Arab dan harus diikuti apa adanya, tidak menerima perubahan. Kelompok ini beranggapan bahwa budaya yang berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah bagian dari Islam. Kelompok ini lebih memaknai Islam secara tekstual, dan kelompok ini sering disebut sebagai kelompok fundamentalis. Ada juga kelompok yang memadai Islam sebagai nilai yang tidak terbatas pada waktu dan tempat sehingga bisa masuk ke dalam seluruh budaya yang ada. Pribumisasi Islam, budaya dan pribumisasi. Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Proses pergaulatan kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan aturan fikih dalam Islam. Contoh dari pernyataan di atas adalah kebiasaan atau budaya berjabat tangan. Dalam Islam dilarang untuk bersentuhan dengan lawan jenis yang ajnabi atau namun sudah menjadi budaya di Indonesia untuk berjabat tangan sebagai sapaan dan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya, termasuk dengan lawan jenis. Hal ini karena dipengaruhi oleh budaya barat yang berjabat tangan dengan tegas, yaitu seluruh telapak tangan. Adapun adat Sunda hanya dengan ujung jari. Lantas apakah Islam mengalami erosi di Indonesia? Tidak, sebab Islam sebagai sebuah totalitas tetap berjalan seperti sedia kala, karena pemeluk Islam tetap menjalankan kewajiban dan syariat-syariat dalam Islam. Juga tetap membatasi diri mereka dari pengaruh-pengaruh budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam secara berlebihan, seperti pacaran dan pergaulan bebas. Yang selanjutnya adalah fikih dan adat. Menurut pendapat Abdurrahman Wahid, gagasan pribumisasi Islam adalah sebagai jawaban atas problem yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarahnya, yakni mempertemukan budaya atau adah dengan norma atau syariah, sebagaimana juga menjadi persoalan dalam usul fikih. Sama halnya dengan filsafat dan ilmu pengetahuan yang tumpang tindih, agama dan budaya tetap mempunyai independensi masing-masing. Proses mempertemukan norma dan budaya sangat mungkin dilakukan. Hal ini pun sesuai dengan kaidah usul fikih, yaitu al-adah al-muhakkamah atau adat istiadat bisa menjadi hukum. Selanjutnya yakni aplikasi nas. Sudah menjadi paham bahwa umat muslim mestinya mengikuti naungan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Aplikasi nas ini akan bisa dijalankan dengan baik jika sesuai dengan konteks kehidupan sekarang. Berbeda halnya yang dimaksud dengan aplikasi nas yang harus sesuai dengan aturan yang dibuat 100 bahkan 1000 tahun yang lalu. Teori usul fikih secara lingkup kajian dan tujuannya adalah perihal kedaruratan, kebutuhan, dan kebagusan, yang kemudian maslahah mursalah menjadi target pencapaian dari hukum-hukumnya. Belum tentu yang dianggap maslahah beberapa tahun yang lalu dan di daerah tertentu bisa menjadi maslahah di daerah lain. Dengan demikian, untuk mengakomodir hal-hal tersebut diperlukan interpretasi terhadap sumber-sumber nas itu, bukan dengan mengubahnya. Adat dan budaya sama sekali tidak boleh mengubah nas. Yang bisa diubah dan dikembangkan adalah aplikasinya, yang tentu harus bersandar pada sistem pemahaman yang terus dikembangkan seiring dengan dinamika yang terjadi. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada komentar atau pertanyaan, sanggah dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan like-nya.